Untuk terakhir saya belanja waktu itu sempat mengalami penurunan pada waktu itu. Dalam 3 hari yang lalu juga pun saya juga sudah cross check di beberapa supermarket, memang sudah naik. Jadi hitungannya 2 liter itu hampir Rp50.000. Kalau misalnya turun udah turun emang, tapi kalau misalnya signifikan saya bilang sih belum. Kalau misalnya beberapa harga emang terasa turun, tapi buat yang merek yang saya pakai sehari-hari belum turun. Sekitar 60 ribuan. 60 ribuan ya? Iya, untuk yang 2 liter. Belum, memang waktu dulu kan langka, tapi kalau sekarang memang sudah banyak, tapi harganya itu masih ya relatif mahal ya. Paling turun 1.000-2.000 itu. Belum ada. Belum ada. Ya balik lagi aja kayak dulu ya gitu ya. Ya apalagi ada subsidi dari pemerintah 14.000 ya lumayan juga sih sebenarnya. Harga agak turun tapi nggak banyak ya. Jadi yang 1 liter aja harganya juga masih 24 ya. Dari harga yang dulu cuma 14.000, sekarang kan masih tinggi juga, masih lumayan tinggi. Karena 50.000 aja turunnya cuma sedikit, 48 ya. Jadi masih relatif sangat tinggi lah ya. Evaluasi di model bisnis supaya ada perubahan yang lebih baik. Coba kita tanya nih sama pebisnisnya. Pak Sahat, tadi kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Bayu, gimana tanggapan Pak Sahat? Terima kasih, Nur. Saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi ya. Dalam konteks bisnis ya, produsen minyak goreng itu, kalau hemat saya jangan terlalu dipojok-pojokkan sehingga mereka tuh susah berpikir sekarang. Apa-apa salah. Padahal bukan mereka yang membuat itu salah, karena sistem ini yang belum berjalan bagus. Mereka itu sangat siap berapa saja akan dikucurkan. Cuma tadi jangan lagi bocor kolam ini, ya masuk kemana-mana. Jadi saya pikir ke depan, pertama itu kita minimalisasi distorsi harga di pasar. Kami kita lihat dari mulai Januari sampai sekarang, inti persoalan kita yang terbesar itu apa? Disparitas harga. Ya. Begitu kemasan dilepas, orang nggak berebut tuh. Malah sekarang over di supermarket. Yang celakanya mereka mulai pindah lagi ke curah. Itu saya kira yang perlu dihindari. Yang kedua adalah, itu sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi. Perusahaan itu harusnya dibina. Kalau you produk segmen market ini, margin you usahakan seminimal mungkin, karena you bisa mendapatkan profit dari tempat yang lain. Jadi ada social responsibility juga bagi mereka, karena bagaimanapun ekspor itu sangat besar. Kecuali kita punya grand strategi. Yaitu artinya adalah, kalau diperpanjang sebetulnya gini ya, dengan levy yang sekarang, apa yang terjadi? Harga sawit domestik jauh lebih murah daripada harga ekspor. Harusnya investor itu datang. Ya. Kalau bisa 65% produksi kita itu di domestik, maka kita king. Kitalah jadi price leader. Kita yang menentukan harga dunia, bukan negara-negara lain. Saya kira itu yang perlu kita pikirkan untuk jangka panjang. Itu. Gitu, Mas Faisal. Cocok. Boleh komentar dong. Ya, satu hal juga tadi dari Pak Bayu, saya pikir bagus sekali, inovatif ya. Tapi saya juga tertarik tadi yang sempat disebut juga oleh Pak Herman. Karena minyak goreng ini kan sebetulnya juga salah satu bahan pangan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apapun yang menguasai hajat hidup orang banyak itu tetap perlu ada peran daripada BUMN yang lebih besar ya. Misalnya kalau kita lihat subsidi oleh BBM ya, BBM yang mana di BUMN-nya adalah Pertamina. Nah, ini lebih efektif karena jadinya ya dikuasai oleh memang Pertamina ya sampai ke distribusinya. Nah, minyak goreng sekarang memang swasta semua ya. BUMN kecil sekali ya. Jadi begitu ada masalah, nah ini memang susah jadi mengontrolnya. Nah, jadi saya rasa tadi peran daripada PTPN, kalaupun juga ini ditingkatkan, Bulog juga ya. Nah, ini juga harus mulai dipikirkan untuk minyak goreng ya. Tapi catatan tadi yang disebutkan, kalaupun misalkan Bulog harus lebih besar perannya di sini, harus dilihat juga bagaimana di hilir retailnya itu kan juga harus dilihat ya. Dan juga di hulunya bagaimana dari
si pemasok perusahaan minyak gorengnya ke Bulog gitu. Nah itu, saya pikir itu. Tapi ini DPR kan sebenarnya juga sudah menyampaikan, tapi masih belum juga. Kenapa Pak Herman? Begini, kalau tadi problemnya yang dibahas oleh Pak Sahat dengan Pak Bayu itu kan problemnya distribusi. Menurut saya bukan distribusi. Karena belum ada kejadian sebelumnya ketika harga normal-normal saja. Ketika harga internasional tidak tinggi. Justru ini persoalannya masalah harga. Ketika seluruh komoditas nasional kita terintegrasi kepada harga internasional, maka ini menjadi hukum ekonomi bagi mereka. Gitu. Ketika internasional naik, maka dalam negerinya dinaikkan. Pada waktu belum lahirnya Permen 6 tahun 2022 mengenai harga eceran tertinggi, baik untuk curah maupun kemasan, kan masih ada di lapangan. Begitu lahir permen itu, Permendag itu, maka langka di lapangan. Tidak ada curah, tidak ada kemasan, dan harganya sangat mahal. Bahkan 1 liter curah itu harganya 20.000. Nah, ini yang menurut saya problematika utamanya adalah persoalan harga. Dan persoalan harga terhadap persoalan harga rata-rata yang biasa memang ini menjadi harga di dalam negeri. Nah, oleh karena itu tadi saya di awal mengatakan bahwa kalau kita memang mau mengendalikan terhadap sektor-sektor yang ini menguasai hajat hidup rakyat banyak atau dibutuhkan hampir sebagian besar rakyat Indonesia, ya peran-peran BUMN sebagai perwujudan dari negara ya harus dipersiapkan. Seperti di BBM ada Pertamina menguasai 70% di hilir. Maka ketika ada kelangkaan cepat sekali. Ketika harga internasional naik cepat sekali untuk antisipasi. Mekanismenya ada. Kalau memang subsidi tidak cukup untuk sampai pada batas waktu 1 tahun, misalkan habis di bulan ke-7, maka masih ada mekanisme kurang bayar di akhir tahun. Nah, ini yang bisa dilakukan. Oleh karena itu menurut saya kuasai dulu. Kalau market dalam negeri itu 30-40%, maka minimalnya ini 30-40% dikuasai oleh negara melalui BUMN. Di hulu, melalui apa? Kan banyak HGU yang hampir habis misalkan. Diakuisisi lah seperti bagaimana kita mengakuisisi Freeport gitu. Dan ingat bahwa komoditas internasional itu sangat dipengaruhi oleh komoditas lainnya. Hari ini Uni Eropa mulai menggunakan kembali batu bara. Kalau batu bara naik lagi, pasti harga minyak atau harga CPO juga akan naik. Harga crude oil juga akan naik. Nah, kalau ini yang terjadi, apakah bisa menurunkan harga domestik? Menurut saya tidak. Selama bahwa negara tidak mampu menguasai hajat hidup sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu evaluasi ini penting. Ini momentum menurut saya. Ya Mas Wahyu ya. Kalau dulu di era tahun 60-an, 70-an itu BUMN justru menguasai CPO, sekarang berbalik. Hanya 4%. Bagaimana kuat kita bisa melawan kekuatan pasar persaingan sempurna? Nggak bisa. Ini pasar hukum ekonomi gitu. Ya. Jadi dulu BUMN kuat sekali. Sekarang sudah berbalik dari 15 juta hanya menguasai sekitar 600.000 hektar, nggak cukup mampu. Nah, petani sawit pun yang menguasai 41% itu juga terintegrasi kepada swasta. Nah, ini yang menurut saya sekarang justru terjepit. Petani sawit terjepit pada sisi ini, harga di retail juga minyak goreng tetap tinggi. Oleh karena itu ini menjadi ajang evaluasi ke depan dan menurut saya ya rumuskan kebijakan pemerintah yang lebih tepat. Seluruh hajat hidup masyarakat harus kita kuasai melalui BUMN. Pak Bayu, ini Pak Bayu nanti juga mesti jawab selain model bisnis berdasarkan teknologi, bagaimana kemudian membuat agar kita bisa kembali menguasai. Tapi usai jeda ya Pak, kita jeda dulu pemirsa, sesaat lagi kita kembali.